sakit, nggak tidur. Udah 2 hari nih. Tapi terakhir ini lah yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Waktu Pak Abdullah bantu, bapak ini masih bisa duduk. Kalau nggak salah sesudah disedot di Pekanbaru, kan 8 liter nih habis semua, agak melemah. Teman-teman sekalian, kita sedang di rumah Pak Sawal. Hari ini di rumah Pak Sawal lagi jenguk beliau sakit ini udah 3 tahun ya, 2 tahun setengah. Diagnosa dokter itu liver dan perutnya agak membesar, tapi ada cairan yang bisa disedot. Ini rumah yang kita bedah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah bisa ditempati dengan baik. Sekarang ada persoalan kesehatan Pak Sawal yang sudah 2 tahun lebih bersabar cari solusi atas kesembuhan. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti ada informasi tentang solusi penyakit ini, kita minta bantuannya untuk mencarikan obat yang tepat barangkali. Kalau analisa dokter kabarnya itu liver, sehingga terjadi pembengkakan di bagian perut. 7 kali sedot. Kalau udah kempes dia bisa beraktivitas berdiri. Nggak bisa Pak. Kalau udah kempes Nggak bisa. enggak juga ya. Kemarin masih bisa dia dulu. Terakhir nih setelah disedot itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah kempes itu enggak bisa duduk ya. Nggak bisa. Dia melemah dia karena disedot. Sampai bengkak lagi, Iya, nggak bisa duduk juga. Enggak. Jadi ini teman-teman Dia sekalian, 2 bulan apa kan bengkak lagi. 2 bulan setelah sedot bengkak lagi. Bengkak lagi. Selama 2 bulan itu juga nggak bisa duduk karena Kalau lemah. dibilang faktor makanan, makannya nggak terlalu, minumnya cuma ditakar segini kan, cuman tetap ini. Ya begitu kondisinya teman-teman. Ini Pak Sawal yang pekerjaan kemarin jualan jajanan keliling sekolah-sekolah. Makanya rumah ini dulunya papan, kita bedah Bukan bapak nih, kayu triplek, akasia. kayu dan triplek. Sekarang kita bedah, alhamdulillah sudah tempati. Anak-anaknya kita mau ketemu tadi, anak-anaknya juga nih yang Ya, alhamdulillah yang satu udah wisuda. Alhamdulillah. yang sabar Pak Sawal ya. Kita carikan dulu obat yang cocok. Kadang obatnya kan berjodoh-jodoh juga dia. Mana jodohnya? Teman-teman, kita bersama Dara, anak Pak Sawal. Coba Dara ceritain kronologis sejak kaki bapak sakit. Kemarin kan awalnya itu Pak, malam kan ayah keluar kan ke nyari obat kalau nggak salah, obat adik kan. Jadi jam 1 malam tuh. Jadi mungkin nggak nampak lubang yang di depan Ramayana kan, kejatuh. Jadi semenjak itu kan di rumah kecil banget sebenarnya di kakinya tuh kan, tapi membengkak gitu Pak. Jadi kemarin tuh takut kan iritasi kan, karena kan udah melebar kan, udah membengkak gitu kan, udah menghitam gitu kan. Jadi bawa ke rumah sakit kemarin, dioperasi di rumah sakit kan terakhir. Terus beberapa hari dirawat di rumah sakit, perutnya beda kan, udah Setelah operasi. Tapi masih Iya. di rumah sakit. Masih di rumah sakit, berak darah. Nah, awal mulanya kemarin tuh hitam pupnya kan, itulah awalnya kemarin. Terus nggak beda, terus kami bilang kan udahlah dibawa ke rumah aja. Kemarin tuh dirawat di rumah kan pakai obat herbal kan. Nah, kakinya sembuh tapi perutnya tetap gitu. Bawa ke rumah sakit tuh didiagnosis liver dari labor kan, kemarin cek darah liver. Beliau sudah mau untuk dibawa ke rumah sakit karena kesakitan, jadi kita sedot lagi. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi rasa sakit. Bentar lagi kita bawa ke rumah sakit, dilakukan tindakan berikutnya. Sekarang kita menunggu Pak RT untuk bersama-sama mengangkat beliau ke mobil saya. Jadi saya yang bawa sendiri.
sekalian, kita bawa Pak Sawal di mobil ini menuju Rumah Sakit Umum Selasih. Mudah-mudahan bisa ditangani segera. Mudah-mudahan ketemu jodohnya untuk sembuh. Ini Pak Sawal kita bawa langsung pakai mobil saya, karena untuk mencari ambulan butuh waktu ya. Kebetulan saya di situ dan beliau kesakitan, minta dibawa ke rumah sakit. Kita bawa aja pakai mobil ini. Mudah-mudahan bisa segera sampai rumah sakit. Dari rumah ke Rumah Sakit Umum Selasih itu sekitar 3 kilo lah, nggak jauh, 3 atau 4 kilo. Sudah di BTN lama. Soalnya sebelumnya beliau nggak mau ke rumah sakit. Pas kita jenguk tadi beliau mau dan langsung kita bawa aja. Kalau lihat fisiknya sih masih kuat ini bapak ini. Asal bisa sembuh, beliau bisa beraktivitas seperti biasa. Karena umur berapa bu? Nah, umur sebenarnya masih relatif, masih 53 ya. Artinya kalau dia bisa sembuh dari penyakit ini bisa beraktivitas seperti biasa. Beliau ini jualan jajanan ke sekolah-sekolah, pakai sepeda motor, keliling, jual es juga. Dulu rumahnya itu triplek dan papan plastik, kemudian tiang-tiangnya dari kayu akasia yang kita tempati tadi. Alhamdulillah kita sudah bedah. Ini sekitar 2 tahun yang lalu ya bu? 2 tahun yang lalu. Syahadat ya Pak, baca salawat Nabi. Sabar dulu Bang. Tuh udah mau nyampe nih.
tidak berjalan, kedua sekarang berhenti yang sakit. Sudah berapa kali sedot? 7 kali sedot, terakhir sini tanggal berapa? Bulan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya. Lagi dibawa dengan dokter siapa yang bilang sebetulnya katanya itu ya begini. Terus jadi kurang ini yang sakit. Ada hutang-hutang bapak. Barusan dari berapa kali? Tapi sekali tadi kan. Jadi datang ke sininya itu karena apa gitu? Perutnya ini kan memang pasang cara yang mau keluhannya. Sakit perutnya. Muntah dalam perjalanan tadi ya enggak makan mau pola besarnya gimana? Pola besarnya agak mencret kan? Warnanya warna kayak hitam, warna kayak gitu. Lebih sering kita enggak? Enggak mencret malah. Bisa lanjut tadi dia enggak ada demam, enggak ada batuk, cuma perut ini terasa sakit gitu ya. Dan 2 hari ini terasa sakit. Makan bisa ya? Ya, yang 2 bulan terakhir disedot ya? Iya. Ngomong lagi. Bapaknya diajak kan? Yang lain, nggak ada ya. Bulannya ada. Tapi punya sakit berat kalau ada. Berapa biasa pakai apa obat? Teman-teman sekalian, kita sudah membawa Pak Sawal ke ruang IGD untuk diobservasi, dan kita sedang menunggu hasilnya dan tindakan berikutnya oleh dokter. Saya berkoordinasi dengan dokter yang menangani tadi. Terima kasih banyak Pak sudah membawa suami saya kemari, tak putus-putusnya dari dulu perhatikan kami. Kami nggak bisa balas, Allah lah yang balasnya. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di rumah setelah seharian mengunjungi Pak Sawal, melihat rumah yang kita bedah, dan ternyata beliau dalam keadaan sakit yang cukup parah. Akhirnya kita langsung mengantar ke rumah sakit. Pak Sawal bekerja keras tahun demi tahun untuk membiayai anaknya sekolah dan kuliah, berjualan jajanan ke sekolah-sekolah. Saya pikir ada banyak orang, khususnya di lingkungan sekolah, yang kenal sama beliau. Bertahun-tahun beliau menjalani profesi itu hingga beliau ngontrak rumah waktu itu, dan kemudian harus terusir dari rumahnya karena nggak bisa bayar sewa kontrakan. Pada akhirnya ternyata mereka ada nabung sedikit-sedikit untuk ngambil 1 petak tanah, dia cicil. Nah, dari ketika mereka terusir dari kontrakan rumahnya karena nggak bisa bayar bulanannya waktu itu, mereka pindah ke tanah mereka yang masih kosong. Sehingga di tanah itu mereka dirikan apa adanya, bangunan papan dan triplek. Untuk tiang-tiangnya mereka cari dari akasia, batang-batang akasia. Saya melihat rumah itu, mereka tinggal dengan suami istri dan 3 anak-anak, dan itu sudah mereka jalani beberapa tahun dengan rumah yang bocor gitu ya. Dindingnya triplek, kemudian sebagian dindingnya itu dari plastik. Nah, karena itu tanah milik mereka, akhirnya kita coba, alhamdulillah kita bedahlah rumah itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, beliau masih menjalani profesi sebagai pedagang
yang jualan pakai kendaraannya lah, keliling kayak becaknya. Sampai sekitar 2 tahun yang lalu juga dia sakit. Jadi teman-teman lihat bagaimana sakitnya perutnya yang membesar ya, karena liver menurut dokter. Dia nggak bisa lagi bangun. Sudah 7 kali disedot. Nah, sehingga dia tidak bekerja lagi. Tapi alhamdulillah anaknya 1 orang sudah berkeluarga dan 1 orang sudah lulus kuliah, dan 1 orang lagi sedang kelas 3 SMA. Sebetulnya ada 1 lagi anaknya yang laki-laki yang paling kecil itu meninggal. Itu cukup. Kadang-kadang saya ke sana waktu proses bedah rumah. Bahkan sebelum proses bedah rumah itu, rumahnya belum ada listrik. Nah, saya baru ingat. Pertama saya melihat rumah itu tidak ada listrik, saya masukin listrik ke PLN. Makanya memang sudah beberapa kali kita advokasi beliau listrik. Saya lihat tuh anak-anaknya belajar dengan lilin malam hari. Saya masukin listrik, tarik kabel oleh PLN. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya kita bedah rumahnya. Kemudian beberapa waktu kemudian anaknya yang kecil itu meninggal karena kecelakaan di kolam. Nah, saya sendiri karena cukup akrab dengan anaknya itu, saya nggak hadir lah waktu itu. Rasanya saya begitu membayangkan anaknya itu ya, dengan seorang ayah yang luar biasa berusaha terus menyekolahkan anak-anaknya. Ini Pak Sawal. Nah, hari ini beliau terbaring sakit sudah 2 tahun dengan kondisi yang seperti tadi, perutnya besar, menurut dokter itu liver. Walaupun ada riwayat sebelumnya itu dia jatuh dari motor karena waktu itu membeli obat untuk anaknya, malam-malam dia jatuh dari motor. Sejak saat itu penyakit ini dia dioperasi kakinya ya waktu itu. Kemudian menurut anaknya tadi muncul penyakit lain dari perut. Sebagai seorang kepala keluarga sudah 2 tahun lebih tidak bekerja, tentu pertanyaannya bagaimana mereka hidup gitu ya. Dulu waktu istri beliau bekerja, istrinya juga ikut bekerja, jualan di sekolah-sekolah. Nah, sekarang sang istri mendampingi ngurusin suami. Nah, saya melihat ada adik beliau yang membantunya di rumah tangga karena ini sudah tidak bekerja kan dua-duanya. Ada juga anaknya yang sudah bekerja ya, 1. Barangkali dari situlah mereka dapat support harian. Tentu termasuk biaya perobatan, selain upaya perobatan di medis, mereka juga mencari herbal supaya barangkali salah usaha bagaimana supaya sang suami, sang ayah ini bisa cepat sembuh. Karena itu hari ini tadi perutnya kesakitan, kita bawa lagi ke rumah sakit. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat beliau. Karena itu buat teman-teman sekalian, silakan bagi yang ingin mengunjungi beliau di Jalan Pemda, Gang Selais, rumah paling ujung sebelah kanan, Pak Sawal, beliau tinggal di situ. Barangkali ada juga di teman-teman yang ingin berdonasi, kita persilahkan. Sebab anak-anak yang di rumah itu ada yang baru selesai kuliah, juga jurusan Bahasa Indonesia, sedang mencari tempat pekerjaan. Jadi praktis, saya pikir ini keluarga yang perlu dibantu. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi, silakan ke rumahnya atau bisa menghubungi saya. Barangkali bisa ingin saling berbagi keluarga mereka. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.